Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Suaranya agak kecil. Siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal fi ahkamil luqatati kang tetep ing dalem nerake pira-pira hukume barang temuan. Pasal ini menerangkan hukum tentang barang temuan. Wahia utawi luqata iku bi fathil qafi lan fathah qaf luqatah. Qafnya di fathah. Ismun yaiku jeneng, iku ismun jeneng aran nama li syai'in kadhe suwiji bagi sesuatu al multaqati kang den temu. Luqata itu nama bagi sesuatu yang ditemukan. Wa makna hutai maknane luqatah syar'an ing dalam syariat. Sedangkan maknanya luqatah secara syar'i iku ma barang apa saja sesuatu doa kang kasio-sio apa ma min malikihi saking wong kang memiliki ma. Jadi secara syar'i itu sesuatu yang hilang dari pemiliknya. Bisukutin sebab tiba karena jatuh, au ghaflatin atau lupa atau lupaan, au nahwihima atau sepadane sukut lan ghaflah. Ya pokoknya sebab apa saja, mungkin jatuh, mungkin lupa atau mungkin apalah. Yang penting bahwa secara syar'i yang namanya luqatah adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya. Kita mungkin suatu saat kasus menemukan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Wa idza wajada lan nalikane nemu sapa syakhsun awa-awaan. Ketika ada seseorang menemukan sesuatu katakan balighun kana iku baligh anak-anak syakhs, orang yang sudah baligh. Aula atau ora baligh, berarti masih kecil. Musliman kana iku Islam anane syakhs aula atau ora. Baik itu orang Islam maupun bukan. Fasiqan kana iku fasik anane syakhs aula atau ora. Baik baligh ataupun belum, muslim ataupun non muslim, fasik maupun orang yang baik pokoknya semuanya saja. Nemu luqatatan ing barang temuan. Menemukan barang temuan fi mawatin ing dalam bumi mati. Di tanah kosong katakan. Au tariqin atau dalan atau ketika di jalan. Falahu mongko iku kaduwe multaqit atau syakhs, falahu mongko iku kaduwe syakhs yang menemukan ini. Akhduha utawi ngalap luqatah. Watarkuha lan ninggal luqatah. Jadi ketika ada seseorang menemukan barang temuan di tanah kosong atau di jalan, maka baginya dua pilihan, mengambilnya atau meninggalkannya. Walakin akhduha, tetapi utawi ngalap luqatah, tapi kemudian mengambil luqatah itu iku aula lebih utama. Jadi lebih utama untuk diambil. Mintar kihat ini saking meninggalkan luqatah daripada ditinggalkan itu lebih baik diambil. Ingkana lamun ono pol akhdu ngalap laha maring luqatah iku ala thiqatin ing atase kumandel minal qiyami saking jumenengi biha kelawan luqatah. Mengambil itu lebih utama daripada meninggalkan. Ketika mengambil luqatah itu dia percaya bisa memenuhi hak-hak dengan adanya luqatah. Bisa memenuhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban atau yang berkaitan dengan luqatah, dia bisa memenuhinya. Falau tarokaha mongko lamun ninggal sapa syakhs ing luqatah min ghairi akhdin saking tanpa ngalap, kalau dia meninggalkannya tanpa mengambil lam yadmanha mongko ora nempui tidak mengganti rugi sapa syakhs ing luqatah. Kalau ditinggalkan ya
dia udah nggak punya kewajiban apa-apa, nggak harus mengganti atau apa, enggak. Wala yajibu lan ora wajib apa isyhadu nekseake alal tiqati ha ing atase nemu luqatah ditamallukin krana den miliki au khifdin atau den reksa. Dia tidak wajib pula untuk isyhad. Jadi kalau meninggalkan ya selesai, tidak ada apa-apa, tidak ada tanggungan. Tapi kalau kemudian kita percaya akan bisa memenuhi kewajiban-kewajiban ketika menemukan barang, lebih baik untuk diambil daripada ditinggal nanti ditemukan oleh orang lain yang di mana orang lain itu mungkin malah justru tidak bisa dipercaya, malah diambil untuk langsung dimiliki, katakan, itu lebih baik diambil daripada nanti barang tersebut menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Artinya orang lain mungkin mengambil untuk langsung, wah rezeki nih, wah padahal enggak seperti itu, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Wayang zi'u lan jabel, maknanya meminta secara paksa, ya, mengambil. Sabal qadi, berarti qadi di sini berarti ya qadi, apa yang juru hukum, hakim juga bisa. Al-luqata ta'ing luqata minal fasiqi, saking wong kang fasik. Kalau di sini berarti bagian itu ya polisi. Jadi boleh untuk mengambil luqata dari orang fasik. Wa yadhungu halan nyeleh sapa qadi ing luqatah inda adlin ing dalam sandinge wong kang adil, dan diberikan, dititipkan pada orang yang adil. Kalau yang menemukan orang fasik, ketemu, wah ini orang nggak jelas, ambil, berikan pada orang adil. Wala ya'tami tulan ora tetanggenan sapa qadi ta'rif al fasiki ing definisinya tak fasik, takrifnya fasik, al luqata ing luqata. Bal yadummu balik ngumpulake sapal qadi ilaihi maring fasik roqiban ing penginjen-injen, apa ya, pengawas mata-mata, spionas, adilan kang adil, yamna'uhu kang nyegah sapa raqib ing fasik minal khianati, saking khianat. Jadi qadi ketika menemukan kasus ya orang fasik mengambil luqatah, itu ambil saja, berikan pada orang yang adil. Itu berikan langsung pada orang adil. Terus qadi ini tidak boleh apa namanya, tetanggenan, berpijak pada takrifnya fasik dalam hal luqatah. Jadi atau mungkin biarkan saja. Enggak, tapi justru qadi ini nanti ketika tidak mengambilnya ini qadi ini bisa memberikan pengawasan terhadap orang fasik. Pengawasnya itu harus orang adil yang kira-kira bisa mengawasi terus, mencegah orang fasik itu nanti berkhianat kepada hal luqatah. Artinya nanti barang temuan itu langsung dimiliki, katakan tidak diumumkan dan sebagainya. Itu diberikan pengawasan seperti itu. Yamna'uhu kang nyegah sapa raqib ing fasik minal khianat, sing khianat fi dalam luqatah. Wa yanzi'ulan meminta secara paksa sapa wali-wali, mengambil ya, sapa wali-wali al-luqatah ing luqatah min yadis sobi, saking tangannya bisa cilik. Jadi ketika ada anak kecil kemudian menemukan barang temuan, maka walinya bisa mengambilnya. Wa yu'arifuha lan ngumumake sapa wali ing luqatah, diumumkan oleh walinya, barang siapa yang kehilangan ini, ada ini di sini. Suma ba'da ta'rifiha, mongko dalam sakwise meruhake ing luqatah, setelah diumumkan tidak ada yang tidak ada yang mengaku, katakan, ya tamalaku mongko miliki sapa wali, memiliki al-luqatah ing luqatah lissobi, kanggo untuk si sobi tadi. Jadi ketika ada anak kecil menemukan barang temuan, maka walinya untuk mengambil alih, terus ditakrif, diumumkan, diyu'arifkan
Di makrifat maunya diumumkan untuk semuanya yang kehilangan ini hubungi saya atau dan sebagainya. Maka kemudian setelah ditakrifkan kok tidak ada yang merasa kehilangan, boleh dimiliki luqathah itu untuk sobi yang menemukan. Tapi ada catatan in ro'a lamun to weruh sapa wali al maslahata ing kemaslahatan fi tamallukiha ing dalam milikake luqathah lahu kadhe sobi. Ketika di situ ada kemaslahatan ketika kemudian dimilikan kepada sobi. Kalau enggak ya walinya saja. Dan menemukannya sesuatu yang nilainya besar dan sebagainya, ketika ditamallukan kepada sobi malah nanti sobinya enggak jadi enggak bisa menjaganya, ya walinya saja. Wa idza akhadha halan nalikane ngalap sapa syakhs multakid ya, seseorang yang menemukannya, syakhs ing luqathah, ai luqathah tasik luqathah wajib mongko wajib. Ketika seseorang yang menemukan sesuatu itu kemudian mengambilnya, wajib mongko wajib alih ngatas syakhs ayu arifa ing ento ngumumake sapa syakhs fil luqathati ing dalam luqathah akiba akhdiha ing dalam ngiring-ngiringi ngalap luqathah. Ketika sudah diambil, ya, orang yang menemukan itu mengambil barang temuan itu tadi wajib baginya untuk mengumumkan luqathah itu begitu sudah diambil, diumumkan. Ayu arifah salah. Ayu arifah ingin to nengerake diteliti pokoknya fil luqathati akiba akhdiha. Apa yang ditengerake sitata asya'a ing 6 pira-pira siji-wiji. Nah, beda ini yu'arif ayarifa ini mestinya. Dari kata makrifat. Ayarifa ing yen to peruh atau yang meneliti sapa syakhs fil luqatati akibat dia sitata asya ing 6 pira-pira siji-wiji. Diteliti 6 hal. Bi'aha nyatane wadahe luqatah. Pertama wadah min jildin. Apakah kulit, dari kulit, akhir katin atau kain biasa atau tas atau apalah, masalah dalam umane. Wa'ifa soha lan yo wadahe luqatah sama wadah. Wa utawi ipas iku bimaknal wi'a lan maknane wadah sama. Wawika ahalan taline. Taline luqatah bil maddi kelawan diwaca dawa wawika aha. Wa utawi wika iku khaitu benang alladzi turbatu kang den alladzi turbatu kang den cancang kang den taleni apa luqatah bihi kelawan wika. Kelawan benang dengan kelawan khait. Jadi wika di sini mungkin ya tali lah yang dimana barang temuan itu mungkin dicancang dengan tali itu. Au jinsah atau jenisnya luqatah. Jenisnya min dahabin atau apakah emas au fiddatin atau perak. Wa adadi halan wilangane luqatah. Jadi ada 6 tadi kan. Wadah, nifas wadah juga, kemudian talinya, jenisnya, ada diha, bilangannya, hitungannya luqatah, wawazni halan timbangannya luqatah. Itu yang harus diteliti. Wa ya'rifu tawi kalimat ya'rifu bi fathi awwalihi lan fathai awwali ya'rifu wa sukuni tsanihi lan sukun lorone ya'rifu. Iku minal ma'rifati saking masdar ma'rifat. Nah, berarti kalimat ya'rifu aya'rifa itu diambil dari masdarnya makrifat. Laminat ta'rif, bukan dari ta'rif. Kalau ta'rif itu mengumumkan. Ini meneliti. Wa ayyahfadhu halan yen to ngreksa sapa syakhs ing luqatah. Dijaga hatman lawan wajib. Wajib menjaganya. Di mana penjagaannya? Menjaga atau menyimpannya itu. Fi khirzi misliha ing dalam nggon pangreksa atau ing dalam ngreksane mithile luqatah. Jadi di tempat yang umum. Kalau umpamanya emas ya harus disimpan di kotak atau di laci atau apa. Jangan emas disimpannya umpamanya di belakang rumah seperti halnya hewan, enggak. Jadi khilzi misli. Summa ba'da ma dzukira mangko dalam sakwise mengkono madkur. Summa ba'da ma dzukira mangko dalam sakwise mengkono barang.
Dukira kang den tutur apa ma summa ba'dama mongkon sawise mengono barang dukira kang den tutur apa ma ketika sudah melalui proses itu semua idza aroda nalikane ngarepake sepal multaqi itu wong kang nemu ketika orang yang menemukan itu menghendaki untuk memiliki tamal lukaha ing memiliki lukoto yu'arrafaha mongko meruhake sapa multaqit ing lukoto kita stidirok kelawan tasdirok minat takrif diambil dari masdar takrif maka diumumkan lukotoh itu penemuan itu sanatan dalam setahun 1 tahun ini waktu pengumumannya ala abu abil masjid yang atasnya biro-biro lapangnya masjid di tempat-tempat keramaian ya indah khurujin nasi dalam nalikane metune menungso ketika manusia keluar siapa yang kehilangan ini minal jamaati saking sholat jamaah wafil maudhi'ilan ing dalam panggonan alladzi wajadaha kang nemu sapa multaqit ing luqatah ing dalam maudhi di tempat di mana ditemukan barang itu juga diumumkan di tempat nemunya umpamanya di jalan Jenderal Sudirman maka di situ diumumkan pula mungkin bisa juga dengan menggunakan selebaran-selebaran kertas tapi ya jangan terlalu detail barang siapa yang kehilangan perhiasan hubungi nomor ini nanti yang mengaku ditanya apa perhiasanmu ini gelang. Oh, salah. Apa sih yang temukan? Rahasia, seperti itu. Jadi kalau sudah ditanyakan cirinya persis sama, baru diberikan. Wabil aswaki lan dalam pasar, juga di pasar memang tempat keramaian. Wa nahwiha lan sepadane aswak. Min majami'in nasi saking biro-biro nggon kumpule menungso. Di tempat manusia berkumpul lah, di tempat keramaian. Wayaku nalanya itu ono apa ta'rifu meruhake pengumumannya itu alal adat ing atase kebiasaan adat zamanan dalam waktune wa makanan tempate ya kebiasaan umum dari sisi zaman waktu dan tempat wabtida usanati utawi kawitane setahun permulaan dihitung 1 tahun itu dari mana iku yuh sabu den itu ngopo ibtida usana mim waktu ta'rif saking waktune ngumumaken dihitung 1 tahun itu dari waktu pengumuman, bukan dari waktu menemukannya. Menemukan tapi kemudian 5 hari berikutnya baru diumumkan, berarti dihitung 1 tahun itu dari waktu awal pengumuman. Lamin waktil iltiqati ora saking waktune nemu, bukan dari waktu ketika menemukan pertama kali, bukan. 1 tahun itu dihitung dari pengumumannya. Walaya jibulan ora wajib opo isti'abus sanati meratani setahun, tidak wajib 1 tahun pengumuman terus enggak. Bita'rifi kelawan umumake bal yu'arafu balik dan umumake apa bal yu'arifu balik ngumumake sapa multaqid awalan dalam kawitane kula yaumin dalam saben-saben sedina marrota ini kelawan rong ambalan mungkin orang yang menemukan itu awal-awalnya mula-mulanya itu mengumumkan tiap hari 2 kali torofayin nahari nyatane pucuk lorone awan. Jadi pagi sore, lalailan orang dalam waktu wengi, malam nggak usah. Kalau pengumumannya lewat lisan ini, tapi kalau lewat tulisan kan tinggal tempel gitu selesai. Wala waktal qailulati lan orang yang dalam waktu qailulah. Orang yang masanya tidur qailulah tidur siang sedikit ini. Waktu qailulah yang nggak usah. Summa yu'arifu mongko nuli ngumumake sapa multaqid ba'da dzalikan dalam sakwise menghormatkur setelah diumumkan yang tiap hari itu setelah itu diumumkan kulla usbu' ini dalam saben-saben minggu marrotan lawan ambalan seambalan au marrotin yang dawarong ambalan setelah itu dengan waktu yang seminggu atau sebulan katakan sudah tiap hari maka kemudian seminggu sekali atau 2 kali masih nggak ada yang ngaku lagi ya terus mungkin 1 bulan sampai kemudian 1 tahun, tidak kemudian 1 tahun itu terus tiap hari itu tidak. Bayat kurulan nutur sawal multaqi itu wong kang nemu bita'rifil luqatatin dalam meruhake luqatah pengumumannya ini ba'da awsafiha ing sebagiannya beda-beda sifatnya luqatah. Jadi multaqi itu menyebutkan sebagian dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya barang temuan itu. Jangan terlalu detail. Fa'in balagha lamun bangetake
Fa in balagha lamun bangetake sapa multakid fiha ing dalam ausaf, ketika terlalu detail domina mengko nemui sapa multakid, maka dia harus ganti rugi ketika salah orang ini, karena terlalu detail sih. Orang siapa yang merasa kehilangan perhiasan berupa kalung seberat 6 gram di wilayah ini sampai ini, karena begini-begini hubungi nomor sekian. Ada yang ngaku langsung dikasih. Padahal itu bukan yang memiliki. Ada yang lebih kuat dengan beberapa korina atau beberapa bukti-bukti otentiknya. Ini punya saya loh ini. Ini kwitansinya masih ada. Ini. Wah, ternyata udah diberikan orang lain. Dia harus ganti rugi. Jadi harus jangan terlalu detail ketika menyebutkan sifat-sifat barang lukotohnya. Wala yalzimuhulan ora wajib ing multakid, tidak wajib, tidak ketetapan bagi orang yang menemukan barang apa mu'natut ta'rifi, biayanya pengumuman. In dalam mentong ngalap sapa multakid al-luqata ing luqatah liyahfadhaha drapun ngreksa sapa multakid ing luqatah ala maliki ing atase wong kang miliki luqatah. Bal yurattibuha balik ngurutake ing mu'nah, bal yurattibuha balik ngurutake ing mu'nah sapa qadi min baitil mali saking baitul mal. Jadi kewajiban untuk takrif ketika ada biaya itu nanti diambilkan oleh qadi dari baitul mal. Aw yaqtari duha atawa utang sapa qadi ing mu'nah alal maliki ing atase wong kang miliki, atau diambilkan dari orang yang memiliki barang itu kalau butuh biaya kemudian diambilkan. Nanti minta ganti rugi kepada orang yang memiliki itu. Diambil dari uangnya qadi, katakan nanti minta ganti ruginya pada ya pemilik barang. Wa in akhadha lamun ngalap sapa multakid al-luqata ing luqata liyatamallakaha drapun miliki sapa multakid ing luqata wajaba mongko wajib alaihi ngatasé multakid apa ta'rifuha ngumake luqatah walazimahu lan wajib ing multakid apa mu'natu ta'rifiha mu'naih atau biayane ngumumake luqatah. Kalau memang mengambil luqatah itu nanti mau dimilikinya, maka wajib bagi orang yang menemukan barang itu untuk mengumumkan, dan wajib pula biaya-biaya pengumuman itu dibebankan kepada multakid, pada orang yang menemukan. Sawaun tamallukuha padauka sawaun iku padha tamallukuha utawi miliki sawaun tamallakaha saja. Sawaun tamallakaha padauka miliki sapa multakid ing mu'nah ba'da dalikan dan bisa mengkono-mengkono takrif amla atau ora. Maunya wajib memberikan mu'nah, wajib untuk mu'nah atau biaya pengumuman, baik itu nanti dia memilikinya setelah takrif ataupun tidak memilikinya. Wa man utai sapane wong iku takoto nemu sapa man sya'ani wiji-wiji hakir kang kang remeh, barang siapa yang menemukan sesuatu yang sifatnya ringan, remeh. Ya la yu'arifuhu mongko ora meruhake sapa man ing syai' sanatan setahun. Ya enggak berusaha setahun. Contohnya menemukan makanan katakan tergeletak di jalan, jeruk sekresek atau tahu umpamanya. Itu tidak diumumkan setahun kan. Bal yu'arifuhu balik ngumumake sapa man ing syai' hakir zamanan ing dalam zaman, akan diumumkan dalam waktu yudhonnu kang den nyono apa anna faqidahu wong sak temene wong kang kelangan syai' iku yakridu mengo sapa faqid anhu saking syai' ba'da dalika zamani dalam bisa mengkono waktu. Maka diumumkan dalam waktu sekira orang yang kehilangan itu sudah tidak memikirkan lagi di waktu itu. Momennya tahu ya seminggu lah, katakan udah lupa. Katakan udah dianggap kalau kehilangan barang itu dalam waktu 1 minggu itu sudah biarin aja lah, udah diikhlaskan. Nah, dia dalam waktu itu dia boleh untuk dimiliki katakan.
Tapi ya tetap dengan niat untuk ketika ada tahu kepemilikannya, dengan niat untuk didoman untuk diganti lah. Wa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa multakid sahibaha ing wong kang duweni luqata. Kalau tidak menemukan yang pemilik ini, ba'da ta'rifiha ing dalam sakwise ngumumake luqata sanaten 6 setahun, kana mongko ana iku lahu kaduwe multakid ayyatamallakaha ing yen to memiliki sapa multakid ing luqata bisyartid dhamani kelawan syarat nempuhi lah maring luqata. Setelah tidak ditemukan orang pemilik luqata, setelah diumumkan selama 1 tahun, maka bagi orang yang menemukan barang itu boleh untuk memiliki dengan catatan, dengan syarat akan mengganti luqata kalau memang ada yang merasa memiliki. Wala yamliku halan ora miliki ing luqata sapa multaqitu wong kang miliki apa sapa multaqitu wong kang nemu barang bimujarradi mudi sanati kelawan milikine liwat setahun. Wala buddha balik ora kena ora min lafdin saking lafad ya dulu kang nuduhake apa lafad alat tamalluki ngatasé memiliki. Tidak kok kemudian multakid orang yang menemukan barang itu otomatis memiliki barang itu hanya kemudian begitu 1 tahun otomatis jadi miliknya, itu tidak. Tapi ya harus dengan ada lafad yang memberikan yang memberikan pengertian yang menunjukkan bahwa dia akan memiliki barang itu. Contohnya kata malak tuh kalau memiliki ingsun hadi luqata ing ikilah luqata. Contoh kalimat, saya miliki, saya jadikan barang temuan ini menjadi milik saya. Ya, begitu. Ada lafal, ada lafalnya, ada kalimatnya, ada sihotnya. Lain tamalakah melawan miliki sapa multakid ing luqata. Sudah dimiliki. Wallahu lan pertelo sapa maliku wong kang duweni luqata, kemudian ternyata yang pemiliknya itu ada wa ya utawi luqata iku baqiyatun tetep wattafaqolan sepakat sapa multakid lan malik ala raddi aini hasak ing atase mbalekake kahanane luqata au badaliha tawa gantine luqata fal amru mongko te perkara fihi ing dalam contoh kuwi mau iku wadihun jelas. Kalau pemilik sudah dimiliki oleh multakid, tiba-tiba pemiliknya itu ada dan jelas, oh ternyata milik dia. Dan jenis luqatahnya itu yang tetap, artinya barang-barang yang tetap seperti perhiasan dan sebagainya. Dan keduanya antara multakid dan malik itu sepakat untuk mengembalikan barang itu yang ada atau ganti itu, ganti rugi atau ganti barang. Maka udah kalau seperti itu sudah jelas, nggak usah dibahas lagi, tinggal dikembalikan. Wa intanaza'a lamun persulayan sapa multakid lan malik. Ya, tapi ketika ada perselisihan ini antara yang memiliki atau yang menemukan barang itu dengan pemiliknya itu ada perselisihan. Fadolabaha mongko nyupri ing luqata soal maliku malik meminta malik itu untuk meminta luqata itu tadi. Wa rodalan ngarepake sapa multaqitu wong kang nemu al adula ing ngalih ila badali hamaring kantine luqata. Si Malik menghendaki barang itu dikembalikan, tapi kata yang menemukan ganti saja, ganti rugi, ganti barang yang lain saya ganti. Uji bamangkoden ijabai sokon Maliku Malik fil asohin dalam kang asoh. Ya maka yang harus dipenuhi ya kehendaknya Malik. Ya harus dikembalikan barang itu. Wa in talifat lan lamun to rusak apa luqatatul luqatah ba'da tamallukiha ing dalam sakwise miliki luqatah gharima mongko nemu sapa multaqitu wong kang nemu mitlaha ing padane luqatah. Nah, kalau kemudian rusak barang temuan itu setelah dimilikinya, maka multaqid orang yang menemukan itu harus mengganti yang sepadan. Ing kanat lamun to ono apa luqatah iku misliatan bangsa misil, maunya kalau luqatahnya itu ada jenis yang sama. Au qimataha atau mengganti dengan harganya luqatah. Ing kanat lamun to ono apa luqatah iku mutaqawimatan dan rego-rego. Ketika kemudian luqatah itu memang tidak ada misilnya tapi ya bisa dihargai sekian katakan seperti itu. Yaumat tamalluki ing dalam dinane milikilah maring luqatah. Bukan ketika baru tapi ketika memilikinya itu sekira dengan sudah harga berapa gitu. Wa inna qasat lamun to sudah apa luqatah bi'aibin sebab cacat, ketika berkurang nilai luqatah itu dengan sebab adanya cacat
falahu mongko iku kaduwe multakid akhduha utawi ngalap lukotoh mal arsy sertane nambel bil asrahi kalau kang asrah. Maka multakid itu boleh mengambilnya, tapi nanti akan nambal itu artinya apa? Menggantilah, menutupi aib itu tadi. Wal luqatatu tawi luqatah wa fi ba'din nusakhi lan iku setengah nusakh wa jumlatul luqatati itu kalimat jumlatul luqah, jumlatul luqatah. Iku ala arba'in adrubin yang papat pira-pira warna. Luqatah itu ada 4 macam. Ahaduha dari salah sijine arba, salah satunya iku ma barang ya kang tetep apa ma alat dawami dalam selawase, yaitu barang yang memang awet tetap selamanya tidak berubah. Contohnya apa? Kata habin kaya emas, afitotinan perak, nah, itu kan berubah tetap selama-lamanya ya kayak gitu. Ukur apa timbangannya ya nggak nambah nggak berkurang tetap. Bahada mengkuti ma ai masa bako tegese masa bakot barang sabakang singin apa mamin ta'rifiha saking meruhake lukotoh sanatan dalam setahun watamaluki halan miliki lukotoh pada sanatin dalam sakwise setahun iku hukmuhu hukume ma, maka berjalan hukum yang sesuai. Hukmu ma tegese hukume barang ya beko kang tetep apa ma alat dawami dalam selawase. Jadi ya kalau barang-barang itu barang yang tetap tidak ada perubahan, ya apa yang sudah diterangkan di atas tentang mengumumkan setahun, kemudian dimiliki dan sebagainya, itu ya sesuai berjalan. Wal butsani utawi warna kang kaping loro. Jenis lukoto yang kedua ini, iku mah barang layap kok kang ora tetep apa mah, alat dawami ngetes selawase. Barang yang tidak awet, barang yang tidak tahan lama, atau ami kayu panganan, arut tapi kang teles, makanan basah, roti katakan. Wa gua mengkotai multakid ail multakid untuk siapa kang nemu akilah humaring ma iku mukhayyarun dan kon milih baina khoslata ini dalam antara rong tingkah. Maka yang menemukan itu memilih antara dua hal. Aklihi nyatane mangan ma wa gharmihi lan nembui. Pilihannya dua, memakan dan nembui. Gharmiki matihi tegese nembui mengganti rugi harganya barang temuan itu tadi, memakan dan siap nembui. Makan, dimakan, tapi siap untuk mengganti rugi. Ini pilihan pertama. Au bai'ihi atau adolma wahid ditamanihi lan ngreksor ganema, atau dijual saja kemudian uangnya yang disimpan. Ila zuhuri malikihi, temu kemaring dohire atau pertelane wong kang memiliki ma. Kalau itu bentuknya makanan, menemukan anggur. Anggur itu 50 kilo katakan, wah harganya lumayan kan itu. Boleh dimakan, dimakan ya nanti, tapi siap mengganti rugi. Nah, kalau seperti itu jual aja, nanti uangnya yang kita simpan sampai jelas ini milik siapa. Kalau jenis yang kedua ini, yang tidak tahan lama makanan itu. Tadi itu kami telu, jenis yang ketiga dari lokotoh, iku mah barang ya kang tetap apa mah ilajin lawan nandangi fi lemah. Jadi yang ketiga itu bisa tetap tahan lama tapi butuh penanganan. Harus tobin kaya kurma teles. Nanti ada penanganan khusus supaya bisa awet. Wala inabilan anggur teles bisa awet menjadi kismis dan sebagainya. Fa yuf'alu mongko den lakokake apa barang fi dalem ma. Den lakokake apa barang fi kang iku dalem ma al maslahatu maslahat. In ba'ihi saking adul ma wa hifdzi tsamanihi lan ngrekso regane ma au takhfifihi atau nggaringake ma wa hifdzi lan ngrekso ma ila dhuhuri malikihi temu kemaring pertelane wong kang duweni ma. Jadi jenis yang ketiga itu sesuatu yang bisa tetap tahan lama tapi butuh penanganan. Seperti di situ korma yang masih basah atau anggur. Maka diperlakukan apa-apa yang di dalamnya ada kemaslahatan, yaitu apa? Boleh menjualnya dan uang hasil penjualannya yang disimpan atau dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan disimpan, dijaga sampai jelas pemiliknya itu siapa. Itu pilihannya jika barang yang ketiga itu yang butuh penanganan lah, itu seperti itu. Warobi yang utai kang kaping papat, adapun yang keempat ini iku ma barang
yahtaju kang butuh pema ila nafaqatin maring nafaqah. Yang keempat ini sesuatu yang butuh nafaqah, butuh untuk diberi makanan dan sebagainya. Kalau hayawan ini kayak hewan, seperti contohnya hewan. Hewan kan butuh untuk dikasih makan dan sebagainya. Wa huwa timai kudorbane norong ada dua macam. Ahaduhuma tisal jinu dorban iku hayawanun hawan. Hewan layam taniu kang ora bisa nyegah apa hewan binafsihi lawan awak dhewe hewan min sighoris sibai saking cilik-cilike satu galak. Contohnya kahonamin kaya wedhus, mancing lan pedet. Bahwa mengetahui multakid, ilmu multakid itu tegese wong kang menemukan iku mukhayyarun dan kon milih, boleh milih fihi ing dalam hewan yang masih kecil yang tidak bisa untuk dari hewan buas yang kecil aja tidak aman gitu. Milih baina salah satu asya'a ing dalam antara telu biro-biro suci-suci. Pilihannya ada 3. Aklihi nyatanya mangan hewan mau disembelih wa gharmi tamanihi lan nempui regane hewan. Autarkihi atau ninggalkan hewan bil aklin lan tanpa dimangan. Wa tatawwu'i lan gawe bagus, gawe kesunahan, jadi niati ibadah lah bahasanya. Bil infaqi kelawan infak alih saya ingat saya hewan. Nah, dari kita ramut, kita pelihara, mudah-mudahan jadi ladang pahala, kata seperti itu. Tiap hari dikasih makan atau dicarikan rumput dan sebagainya. Au baihi atau adol ing hewan wahid ditamanihi lan reksa regane hewan ila dhuhuri malikihi temu kemarin pertelane wong kang duweni hewan. Ini kalau bentuknya hewan di mana hewan ini dengan binatang buas yang kecil aja tidak bisa menjaganya seperti kambing atau anak sapi kan dengan semacam kayak anjing aja bisa takut, bisa kemakan itu. Karena maka pilihannya itu. Boleh sembelih saja, disembelih, dimakan. Nanti kalau ada yang punya tinggal dikasih harga. Ini paling harga 1 juta lah. Udah kita sembelih saja, kita sate. Nanti kalau yang punya nongol ya kita kasih uangnya 1 juta. Gitu. Wasani itu kami miliku hayawanun hewan. Yang kedua itu hewan. Yang tani ukang bisa nyegah apa hewan. Binafsi iklan awak dari hewan. Hewan yang bisa menjaga dirinya. Min sighoris sibai saking cilik-ciliknya satu galak. Atau saking hewan buas yang kecil. Contohnya apa? Kabarin onta. Onta itu kan kalau kambing anjing aja bisa memakannya. Kalau onta kan enggak. Bisa menjaga dirinya. Ada anjing datang, diseruduk, anjingnya bisa kabur. Wafarsin lancaran, kuda. Fa'in wajadahu mengkalau nemu sapa multakid. Takon nemu ing hewan, sapa multakid itu wong kang nemu. Kalau orang menemukan hewan seperti itu yang bisa menjaga dirinya, fis syahrain dalam ororo di tanah lapang kosong di padang savana katakan. Tarokahu mongko ninggal sapa multakid ing hewan, biarkan saja. Mungkin memang itu nanti akan menjadi hewan liar kan. Wa harumalan haram apa iltiqatuhu nemu akeh hewan. Litamaluki krono nompo milik. Haram untuk mengambil untuk dimilikinya itu enggak boleh. Kalau memang itu di padang savana katakan. Menemukan wah ada kuda di sini. Di tanah padang savana ada kuda. Wah, ambil aja, Pak. Itu bisa menjadi harta milik kita, enggak boleh, haram. Kalau akhadahu mongko lamun ngalap sapa multakid ing hewan litamaluki karena den miliki dominahu mongko nemui sapa multakid ing hewan. Ketika mengambilnya untuk dimiliki ya harus mengganti rugi. Wa in wajadahu lan lamun nemu ing hewan sapa multakid wong kang nemu ketika kemudian yang menemukan barang itu menemukan hewan itu fil hadirin dalam rumah ada di pemukiman bukan di savana di tanah kosong enggak tapi di pemukiman kudanya siapa ini berkeliaran ya mamanya bahwa mengkotai multakid iku mukhayyarun dan kon milih bainal asyain dalam antara pira-pira suci-suci asalah kang telu fihi kang iku dalam salah
bainal asyain dalam beberapa wujud salah satu kang telu fihi dalam hewan. Wal muradu dengan kar pakai iku salah satu telu as-sabiqatu kang wis dingin fima ing dalam barang layam tani'u kang ora bisa nyegah apa maing si siba. Maka pilihannya tiga. Tiga yang dimaksud di sini persis dengan tiga yang di atas, yaitu yang seperti kambing dan anak sapi itu ya. Yaitu apa? Boleh memakannya, diambil untuk disembelih, tapi nanti akan diganti rugi, atau kemudian tatawu atau menjualnya diambil harga apa? Harga simpan, uangnya disimpan untuk diberikan ketika yang memiliki itu nampak. Mungkin seperti itu untuk pada kesempatan malam hari ini tentang luqotoh. Artinya gini, yang inti, bahwa ketika kita menemukan barang, itu tidak otomatis kemudian itu menjadi milik kita. Kalau kita sudah mengambilnya, maka otomatis kita melekat hukum untuk mentakrif, untuk mengumumkan selama 1 tahun itu tadi. Ya, 1 tahun tidak harus 1 tahun penuh. Kalau di sini pengumumannya bisalah menggunakan kertas lebaran tempel, barang siapa yang kehilangan ini hubungi saya, mungkin seperti itu, di tempat keramaian. Tapi ketika kita meninggalkan, enggak saya ambil, saya jangan-jangan nanti enggak bisa memenuhi hak-haknya ketika mengambil barang itu. Ya sudah, selesai. Enggak ada hukum yang melekat. Tapi begitu mengambil, maka hukum itu melekat. Bagusnya bagaimana? Kalau kita yakin untuk bisa memenuhi hak-hak tentang luqotoh itu, baiknya diambil daripada nanti ketika tidak diambil oleh kita, nanti mungkin diambil oleh orang lain yang fasik gitu loh. Makanya seperti itu. Dan tadi untuk barang-barangnya tadi sudah jelas, ada yang butuh penanganan, ada yang memang barang yang memang tetap, maka perlakuannya juga berbeda-beda. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan, pemahaman, karena mungkin saja kita nanti suatu saat akan menemukan sesuatu. Nanti kalau menemukan orang hilang bagaimana? Besok ada keterangannya. Menemukan anak kecil yang hilang dan sebagainya. Tentang lakit bahasanya. Kalau ini luqotoh secara umum barang-barang atau hewan. Kalau manusia nanti diterangkan besok. Terima kasih. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.